Shalom adik-adik, salam jumpa dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini. Biarlah kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik sekali bagi kita, memberikan segala sesuatu keperluan kita, kekuatan, kesehatan, makanan, pakaian, sahabat, keluarga, dan terlebih dari semua, Yesus diberikan untuk keselamatan kita. Sebelum kita belajar firman Tuhan, baiklah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Kau berikan. Dan sekarang sementara belajar firman-Mu, kebutuhan kami adalah Roh Suci menguatkan dan memberikan pengertian agar kami boleh beroleh keselamatan, mengerti tentang firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita tentang dunia atau bumi yang dibaharui. Bumi yang dibaharui atau dibarui. Nah, ayat hafalan kita terdapat dalam Wahyu 21 ayat 3 sampai 5. Wahyu 21 ayat 3 sampai 5. Alkitab mengatakan seperti ini. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan dia akan berdiam bersama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Dan ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu itu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ya, ini suatu janji yang Allah berikan ya melalui Yohanes. Tuhan akan membuat bumi kita ini baru. Nah, setelah manusia dan iblis itu dibinasakan, bumi ini benar-benar siap untuk menjadi tempat tinggal orang-orang benar. Dibaharui. Tidak ada noda-noda dosa. Tempat ini menjadi tempat tinggal kita. Dan tahta Allah akan berada di tengah-tengah bumi ini. Lalu sungai bening mengalir melalui kota itu. Dan di sana ada di pinggir sungai itu pohon yang daunnya bersatu di atas sungai itu. Tiap bulan buahnya berbuah. Menjadi makanan kehidupan bagi kita. Tetapi bagi orang-orang yang sakit ada obatnya. Sebab daun-daun itu menjadi obat. Tapi tidak ada yang sakit di sana. Tentu setelah mereka makan daun itu, kita menjadi sehat. Ya, Adam dan Hawa pada waktu di Taman Eden dilarang makan buah itu karena mereka akan hidup selamanya nanti dengan penuh dengan kematian atau noda-noda dosa. Tetapi kita akan hidup dengan buah-buahan yang Tuhan telah ciptakan. Nah, itulah sebabnya Yesus berjanji, barang siapa yang menang, mereka akan makan buah al-hayat itu. Kita dapat makan karena kita menurut. Lalu, apa yang dapat kita lihat dari situ? Dari situ kita akan melihat daratan yang indah sekali menghiasi bumi yang baru. Dan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib akan kita nikmati di sana. Udaranya sangat harum.
udaranya segar, lingkungannya asri, dan bunga-bunga, burung-burung menghiasi keindahan udara di sana. Rumah kita akan kita dirikan di sana. Tempat yang penuh damai, tenteram dan aman. Tidak ada pencuri di dalamnya. Kita akan tinggal di sana. Lalu kita akan menanam anggur dan buahnya kita akan makan. Tidak dibiarkan untuk orang lain menanam, orang lain memakan. Tidak. Kita menanam, kita akan menikmati buahnya. Lalu hati penuh damai. Damai dan sukacita di sana. Tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa takut untuk binatang buas. Domba dan serigala akan bersama-sama bermain. Kambing juga dan macan tutul. Dan anak-anak kecil dapat menikmati kedamaian itu. Bermain bersama-sama dengan binatang-binatang yang buas yang pernah ada di dunia ini. Tetapi di surga semuanya menjadi aman. Tidak takut karena roh kasih Allah ada di dalam hati binatang itu juga. Di dalam manusia juga. Tidak ada ketakutan. Tempat itu tidak perlu matahari. Tidak ada malam. Tidak perlu bintang atau bulan. Karena Allah yang menyertai, memberikan terang. Terang Yesus dari surga. Terang dalam dirinya, menerangi segala-galanya. Nah, kalau kita keluar dari kota Yerusalem yang baru itu, pemandangan yang luar biasa lagi dapat kita lihat. Kita dapat melihat bunga-bunga, menghiasi bukit-bukit. Dan kalau kita melihat tembok kota itu sangat kokoh. Dari permata yang jernih. Dan fondasinya seperti pelangi. Dan dari permata-permata yang mahal dan juga permata-permata yang bagus-bagus. Yaspis, nila merah, zamrud, unam, sardis, cempaka, berit, kristolit, laswardi, dan kecubung. Bayangkan, di dunia ini sulit kita melihat batu-batu seperti ini. Sangat mahal. Tetapi di sana menjadi tembok yang kokoh bagi kota Yerusalem. Pintunya 12 buah. Besar-besar. Dari mutiara. Lambang kesucian dan pengorbanan Yesus bagi kita. Di luar kota itu juga taman yang indah-indah ada. Kita mendirikan rumah-rumah. Dan banyak bisa didirikan di sana. Kebersamaan bisa terjalin. Nah, kita akan bertemu dengan Yesus, bercakap-cakap dengan Dia, belajar tentang alam, dan alam yang indah yang menakjubkan itu, kita akan bisa bertanya, mengapa demikian? Lalu apa lagi? Setiap hari Sabat kita akan memuji dan menyembah Allah. Dari Sabat ke Sabat. Inilah salah satu hari di mana kita dapat bertemu dengan Allah. Semua memuji Allah dengan pujian. Dari Sabat ke Sabat sampai selama-lamanya. Kota itu harmonis. Semuanya aman. Alam juga disalut dengan kasih sayang dan keindahan. Pertikaian semuanya berakhir. Tidak ada yang salah paham. Dosa dan orang-orang berdosa tidak ada lagi di sana. Semua hidup dengan senang. Karena surga adalah tempat yang senang dan sukacita. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri, jangan lupa ya, bersedia untuk kedatangan Yesus yang semakin dekat. Agar kita dapat dibawa ke surga dan tinggal bersama-sama Dia selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena pelajaran ini. Tolonglah kami agar kami setia kepada Tuhan. Agar kami menjadi pewaris-pewaris kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan. Dan apabila Engkau datang, ingatlah kami ya Tuhan,
agar kami juga boleh bersama-sama dengan Yesus di dunia yang baharu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita.